jadi warga negara Indonesia, jadi WNI itu kita tuh kayak aku kadang kontroversialnya tuh kita kayak slavery gitu. Kita tuh kayak budak tapi legal gitu. Tau gak sih? Halo Kak. Halo. Kakaknya orang mana? Dari Jawa Tengah. Kalian orang mana? Kami orang Kalimantan. Kalimantan mana tuh? Kalimantan Selatan. Kalimantan. Kakak di belakang tuh banyak banget pelakat-pelakatnya tuh. Boleh di-spill gak pelakat apa aja tuh? Oh my god. Itu beli sendiri tuh. No. Buat variasi aja, biar nggak kosong banget gak sih? Oh, Jamilnya. Mana sih? Lah, suaranya bagus tadi. Oh iya, kakaknya kuliah atau kerja? Kerja kali ya. Kerja lah. Kerja kalau kalian? Kenapa? Ada alma mater. Oh ini pesantren dulu di pesantren. Oh dulu kayaknya pesantren mana tuh? Ada lah pesantren kecil kalau nggak gede. Pesantren kecil-kecilan aja dulu di Jawa Tengah. Itu juga. Pesantrennya Kak menerapkan berbahasa enggak? Enggak. Oh enggak. Jadi enggak pakai bahasa Inggris, bahasa Arab enggak toh? Enggak pakai. Enggak serius enggak pakai. Enggak boleh bohong. Enggak, emang enggak ada. Karena emang pesantren kecil, jadi yang penting ngaji gitu aja udah. Oh, yang penting ngaji. Al-Fatihah don Kak, Al-Fatihah Kak. Mau denger boleh Kak? Kan katanya Kakak yang penting ngaji. Al-Fatihah dong. Terus sekarang lagi nggak ngaji nih. Oh, sekarang lagi nggak ngaji. Iya dong. Lagi juga suaranya tapi berarti jelek, boleh kan nge-request kakaknya buat ngaji satu surah aja. Jangan deh, suaranya. Al-Fatihah aja deh. Suaranya jelek soalnya. Jangan. Yang sesuai dengan tajwid dan makhrajul hurufnya aja deh. Boleh gak? Takut banget nih tiba-tiba disuruh baca begini. Enggak. Aku nggak pengen menghakimi. Aku cuma mau denger aja. Sure. Enggak. Nanti telinganya nyesel. Soalnya suaranya tidak sebagus orang-orang ya. Jadi lebih baik tidak. Iya, lebih baik tidak. Jadi kalian kita pindah topik aja kali ya. Kalian nih apa nih? Oke, we change the topic. Iya, what you want talking about? Ya, tadi nanya kalian nih apa? What's your occupation then? Nah, salah lagi aku. Apa itu Kak occupation Kak? Baru ini aku denger, sumpah. apa nih kesibukannya ngapain? Nah, kan? Oh, kesibukan. Oh. Kuliah. Apa bahasa Inggrisnya kuliah? Oh, masih kuliah. Semester berapa? Ditawain dengan kakaknya. Tebak-tebakan. Oke, harusnya tadi aku tebak-tebakan aja. Kalau kakak nebak dan benar dapat hadiah. Oh, oke. Hadiahnya apa nih? Hadiahnya nanti dikasih tahu. Kalau hadiah dikasih tahu nanti bukan hadiah, dikasih Instagram. Oh, kalian punya Instagram? Yang punya Instagram ya kalian? Temennya Mark Zuckerberg kalian? Iya, semester 4 deh. Benar apa salah nih? Jawabannya salah. Kecewa berat kami Kasih kesempatan lagi dong. Ayo dah, satu kali lagi. Cluenya lebih tinggi atau lebih rendah nih? Cluenya ya kayak. Yeah. Clue pertama kami belum KKN. Oke. Clue yang kedua apa ya? Oh ini, clue yang kedua
kami sudah belajar metodologi penelitian. Nah, Iya. semester berapakah Iya, kami? semester Nah, 6 itu berarti deh semester jawabannya. 6. Semester 6. Sip, sip. Iya, soalnya itu kayaknya deh yang di mana-mana ada. Iya sih. Ngambil apa nih? Kalau dari muka-mukanya nih, muka-muka yang Aduh. ngambil apa ya kira-kira Suka banget ya? nih gini nih, suka Apakah banget nih. kami mengambil tarbiyah wa taklim gitu kan? Iya, Salah. iya. Kok tarbiyah wa taklim, Bang? Apakah kami mengambil jurusan pendidikan gitu kan? Atau kami ngambil jurusan teknik? Kesehatan. Atau kami ngambil kesehatan? Nah, Hmm. ada banyak loh, Kak. Ada teknik Iya, iya kan sih, juga, benar, terus habis benar. itu ada psikologi, Hmm. Ada perawat. Ada perawat. Ada bidan. bidan, ada manajemen bisnis. Ada hukum. Oke. Kayaknya kita mulai dari kesehatan dulu nggak sih? Kalau kakak ini Apa? Kesehatan. Yang berbau kesehatan. Betul. oke, kesehatan betul sudah. Terus Jurusannya? Fakultasnya? Fakultas kurang tahu. Kita langsung ke prodi aja kali ya. ya udah, ya prodi deh. Kasih saya 3 kesempatan menjawab ya. Mm-mm. Oke, farmasi. Kenapa? Kok langsung bener sih? Oh bener. Aneh banget. Emang muka-mukaan ya? Ya Emang kamu ini enggak. muka-muka anak masih ya kak ya? Bukan muka-muka derak itu bukan dong. Maksudnya ya itu Muka-muka cewekable stres banget ya? gitu. Maksudnya emang mostly biasanya kalau aku nanya tuh cewek. biasanya kesehatan, terus pasti di farmasi kalau enggak keperawatan. Nah itu. Oh, Jadi based on experience aja. mostly berarti kakak sudah banyak ketemu orang ya? Iya. Guys, ya. Saya cukup veteran di sini ya. Buset, veteran gitu. Iya. Kalau kakaknya jurusan apa? Kuliahannya? Ya ayo ditebak dulu. How do I look? Kayaknya kok kayak manusia BEM. Kayak apa? Ketika sayur. Perle. Aku tebak ya, kalau dari aku kayaknya hukum politik sih. Hukum politik. Kalau dari aku. Menarik. Kalau yang satunya, menurut yang satunya apa nih? Teknik. Oke. Orang yang nebak teknik lumayan Tapi kalau banyak. yang kakak ngikutin kakak kan kemarin dari pondok ya, Mm-mm. kemungkinan juga kakak ada di mungkin di pendidikan, ya entah pendidikan agama Islam ataupun pendidikan bahasa Arab gitu kan. Nah, Ya dikunci dong yang mana nih? Dikunci nih yang mana nih? dikunci. Aku milih hukum politik sih. Hukum Tetap di politik. hukum politik. Oke. Tadi ya, yang sebelah nih mau ngunci teknik juga. Ya. Oke. Sayang sekali jawabannya salah. Soalnya kedokteran ya. Jawabannya salah. Ya, jawabannya udah di-mention tadi ya, saya di pendidikan agama Islam. Iya kan? Oh, kakaknya ngambil pendidikan agama Islam. pendidikan agama Islam. Berarti nanti SPDI. SPD sekarang udah nggak ada I-nya. Orang SPD aja kan? Nggak tahu. Iya kah? Bilangin kok. Ya sekarang udah nggak ada I-nya sekarang. Ya, I don't know. Gitu. Nggak ketok dong, nggak kelihatan. Nanti ngambil GR nggak? Ya, apa? GR apaan GR? Itu profesi keguruan. Oh, so far belum. Masih menikmati masa-masa mengajar aja. Gitu. Udah ngajar ya? Udah sarjana kak? Udah selesai. Oh. Iya. Iya kan kakaknya kan suhu daripada kita. Ih. Suhu nggak tuh? Iya. Ya aku di pendidikan agama sekarang udah ngajar. Gimana? Ngajarnya di? Ngajarnya di MTS. Balik ke pondok lah. Oh, di MTS. Ya. Dikira balik ke pondok. Jauh, pondoknya jauh soalnya dari rumah ya. Jadi nggak mungkin juga. Pondok apa?
Coba spill. Apa namanya tuh gimana nih ceritanya? Ya, Namanya Boleh. tuh Pondok Pesantren An-Nur ya namanya. Anur Tangkit kah? Enggak. Ini aku tuh serius ini. Pondok pesantrenku tuh kecil. Bukan pesantren yang terkenal viral di mana-mana tuh enggak. Jadi kayaknya kalian juga nggak akan tahu. Ini yang mana? Kakaknya tuh orang Jawa. Kakaknya yang mana tadi? Aku Jawa Tengah. Oh, Di tengah. bukan berarti kalau Tangkit tuh di Lampung. Ya, aku di Namanya Anur juga. kalian tahu Demak, ya saya di sana dulu. Kalau tahu. Oh, Ya, iya. dekat Semarang tuh. Hmm. Jadi tadi kalian apa ya? Tadi farmasi. Iya. Apa nih alasan ngambil farmasi? Karena nggak masuk teknik, Kak. Karena Nggak masuk kesmas ini. jadi itu sebuah Karena nggak masuk teknik. karena nggak masuk teknik maksudnya? Karena di pilihan pertama aku kan, aku milih teknik. Pilihan kedua aku pilih farmasi. Ternyata yang masuk di farmasi, ya udah. Jadi ini bukan sebuah pilihan ya sebenarnya, jatuhnya ke takdir ya. Tapi so far menjalani sampai semester 6 gimana? Terkadang aku mikir kayaknya lebih baik aku ngambil manajemen bisnis deh. Penyesalan emang datang terakhir ya. Terus habis itu kan, Kak, kocaknya lagi apa coba? Apa tuh? Kayaknya kalaupun diduitin gitu ya, lebih baik aku buka usaha dulu baru kuliah deh gitu. Iya, karena kalau kedokteran tuh kesehatan tuh uangnya banyak ya. Uangnya banyak dan gajinya nggak banyak. Aku ibaratnya belak-belakan aja, Kak, ya, gajinya nggak banyak. Benar. Terus juga kan kayak kata kita, ibaratnya aku dari kakak sepupuku aja deh, dan dari aku juga gitu. Aku yang sekarang kan ibaratnya kami masuk 10 jutaan kan per semester tuh. Belum lagi pengeluaran kami. Gila. Terus habis itu kakak sepupuku yang dia sudah lulus S1 gitu kan. Dia ngambil kerjaan di apotek gitu lah. Gajinya itu dari 700 sampai 1.200.000. Paling banyak 1.200.000 mentok-mentok di situ. Baru tahu nih. Dan itu dengan ibaratnya kayak dan yang kalau kami ibaratnya kalau kayak aku sama dia nih ya masih cukup aja lah 1.200.000 buat sebulan. Tapi kalau buat kakak sepupu aku yang gaya hidupnya seperti itu, kayaknya dia bakal culture shock banget gitu loh. Dan dia ibaratnya kayak megang 1 juta tuh buat seminggu. Kalau kakakku seminggu gak itu kayak duit lewat doang gitu. Dia sumpah nangis dia, Kak. Gila. Iya, makanya endingnya apa? Endingnya lebih baik katanya, lebih baik aku berkebun, buka kebun kan, ibaratnya kayak gitu. Itu nyata-nyata dapat ratusan, ibaratnya kayak jutaan dapat gitu loh, 10 juta sekali nanam lombok itu dapat gitu kan. Benar. Daripada aku kayak gitu. Iya, Kak. Bahkan kayak kami di Kalimantan sini rata-rata kayak oke, orangnya gitu kan, mereka kerja, ajar kita kerja di kantor, kerja kayak gini, kerja kayak gitu, tanyain aja, pasti rata-rata punya, entah sawit 1 hektar, 2 hektar pasti punya, itu sudah pasti dah. Orang Kalimantan rata-rata emang sawit, Kak. Iya, Kak. Iya, ini yang menyebabkan ini, karena aku seorang pendidik ya, jadi concernku terhadap pendidikan itu kan lumayan. Ini menurut aku, kenapa stigma masyarakat tidak terlalu berminat dengan belajar dengan pendidikan, karena tidak ada jaminan orang yang berpendidikan itu akan menjadi orang yang mapan gitu. Padahal benar sekali. Maksudnya benar banget. Pada akhirnya memang aku selalu bilang kalau pendidikan itu bukan sama dengan pekerjaan, tapi pendidikan itu sama dengan berpikir. Tapi pada akhirnya memang manusia ya at the end of the day memang harus bekerja karena harus earning money, harus nyari duit untuk tetap bertahan hidup. Jadi kan yang jadi masalah di Indonesia itu gimana caranya nih pemerintah untuk memberikan ke masyarakat atau memberikan fasilitas pendidikan agar ketika masyarakat itu selesai di pendidikan itu langsung ada lapangan pekerjaan kan gitu ya.
Nah, Iya, jadi seharusnya kayak gitu sih. jadi kan secara kayak kamu tadi pemikiran yang secara tidak langsungnya kan lebih rasional daripada aku kuliah Mm-mm. yang duitnya ke-spend belum tentu aku bisa balik modal, mending aku tanam modal, Iya, balik modal lebih Mbak. lebih tinggi lagi gitu. Gitu kan. Mm-mm. Jadi Iya, semua itu kadang bukan karena pilihan kita tapi karena keadaan. Ya nggak sih? bener juga, bener juga. Dan kayak aku jujur ya, kayak aku tuh sempat nyesel gitu ya, karena aku punya adik sepupu yang dia buka cafe shop biasa, kecil-kecilan lah kata kita, angkringan gitulah bahasanya. Itu dia buka angkringan 1 tahun, tahun selanjutnya baru dia kuliah, itu malah jadi, itu malah angkringan dia tetap jalan kan, dia tetap kuliah gitu loh. Jadi kayak aku di situ mikir, kenapa aku kemarin nggak bisnis dulu baru kuliah gitu loh. Dan cuman patut digarisbawahi juga, sayangnya orang yang punya pemikiran seperti itu juga yang berhasil hanya sekian orang gitu. Tahu nggak sih? Iya benar Jadi juga. kayak mereka ada yang pengen aku Benar mau juga. bisnis Karena dulu, habis itu pendidikan. Tapi kadang ada yang nggak sukses akhirnya bisnis nggak dapet, pendidikan nggak dapet. Ada juga yang seperti itu kan. Makanya gamblingnya gede juga tuh. Jadi repot Kita sih. mau kayak jadilan nggak sih yang gimana tuh? kayaknya ya. Tiba-tiba Kamu serius jadi begini ngejoki ya. Makanya emang kalau penelitian aku tuh kadang kita itu di sistem untuk menjadi bodoh gitu. Bukan di Iya, sistem kadang menjadi cerdas. Ini. Iya, karena kalau orang bodoh tuh gampang disetir. Jadi Iya. nggak salah. Dan tadi tuh kan Kak, aku tuh ada ketemu sama anak UNS Universitas Negeri Semarang ya. Semarang. Tadi dia juga story sama aku kan. Dia punya teman anak teknik gitu. Anak teknik arsitek ya. Ambil arsitek kan temennya tuh. Terus disuruh magang sama dosennya gitu. Sama dosennya dia dibayar 2.000 per satu gambaran. 2.000 rupiah Kak. Aku kayak Per satu desain. Iya, untuk satu desain. Itu sama tukang parkir Menurut aja kalah. Kayak jadinya tuh apa ya? Nggak memanusiakan manusia gitu loh. Tapi itu tadi ya, karena aku tuh tipikal orang yang semua permasalahan itu digantungkan kepada pemerintah. Dan semua permasalahan negara itu dituduhkan atau diblamingkan ke pemerintah. Karena menurut aku jadi nggak fair ketika si dosen atau si perusahaan membayar murah karyawannya. Karena sebenarnya mereka tuh juga pengen memanusiakan manusia. Karena nggak mungkin ada bos sejahat itu, nggak mungkin, karena mereka juga manusia, mereka juga pernah merasakan suffering. Tapi karena mereka tahu ketika dia membayar lebih kepada karyawannya atau tadi dosen membayar kepada mahasiswanya, mereka tahu kalau mereka nggak bakal untung, bahkan rugi. Mereka juga bingung. Akhirnya mau nggak mau dia keep tetap aman, cuman merugikan yang di bawahnya. Nah hal ini tuh kan karena circle-nya apa? Circle ekonomi yang berat dari pemerintah, sedikit-sedikit pajak apa segala macem, gaji dosen juga nggak sebanyak itu, gitu kan? Kemudian perusahaan-perusahaan banyak punglinya, banyak premannya, belum lagi pajaknya gede. Akhirnya apa sih namanya itu, circle itu turun ke bawah. Itu benar banget sih Kak. Itu benar banget. Dan aku tuh kaget ya Kak ya. Sempat kaget waktu aku tahu ibaratnya kayak, kan kalau di tempat ayah aku modelnya jadi kita misalnya nih seseorang punya jabatan lah gitu. Ibaratnya kata kita misal example kepala bagian aja deh. Kepala bagian kalau di tempat aku itu kalau orangnya itu orang yang jujur Kak gitu. Dia tuh biasanya kata kita 5 tahun, 6 tahun kemudian setelah dia bekerja baru dia naik jadi kepala bagian. Tapi kalau yang kita ibaratnya kayak berani ngambil misalnya kayak dari gaji kita 20% dikasih ke HRD gitu. Itu example ya kayak. Itu kita bisa naik dalam 1 tahun. Itu kocak, menurutku itu kocak ya gitu kan. Kayak, wih, itu loh posisi orang pakai jabatan gitu kan. Dapat dari itu gitu. Kayak, astaga naga, kataku 20% itu kalau misalnya nih kayak orang yang dia penghasilannya ya katakanlah misalnya 10, kepala bagian itu kan biasanya 10 sampai 12 jutaan ya. 10 sampai 12 jutaan.
Kalonya 10 aja deh, yang 10 juta tadi. Dia dapat 20%-nya dari 10 juta. Apa nggak dapat 2 juta sendiri? Jadi kadang 1 juta tuh ya, iya 2 gitu. juta kan. 2 juta, dapat 2 juta tuh, dapat 2 juta sendiri dia. Iya, makanya jadi kadang Itu menjadi manusia adil di Indonesia itu belum bisa karena sistem itu tidak mengajarkan kita untuk adil. iya, dan Gitu itu loh. tuh dari atas, Kak. Dari atas. Aku tuh kaget banget kan. Jadi gini, ayahku tuh pernah ditawarin, Kak mau nggak naik manajer gitu. Tapi 20% dari gaji kakak aku potong. Waktu aku dengar dari ayahku dan mamaku, ibaratnya kan kayak kami kumpul keluarga kayak gitu kan, Kak. Kalau dari aku sih, kataku kalaunya ayah merasa nih ya kataku gitu, dengan gaji ayah yang sekarang aja kita udah bersyukur, kataku gitu. Ibaratnya kayak kita udah hidup enak. Kalaunya ayah naik manajer, kataku gitu. Satu, aku kan kalau aku sebagai anak ya, Kak ya, pasti aku bakal bilang ke ayahku. Satu, waktu ayah untuk ke kami itu menurutku sekarang itu aja ayah sudah sangat-sangat mencuri waktu. Jadi kita kayak ibaratnya weekend gitu kan, weekend berusaha sama keluarga, weekend berusaha kayak ngajak keluarga keluar dan segalanya gitu. Itu kan kalau untuk orang pekerja tuh kayak anu banget kan, Kak, otomatis dia kayak bekerja everyday jadinya. Iya. Jadi maksud aku kayak kalaunya ayah naik jabatan lagi, apa ayah nggak bakal tambah nggak punya waktu lagi gitu loh. Tambah ayah nanti kataku dengan terus kan katanya dipotong tadi loh 20% dari gaji ayah. Apa nggak sama aja kataku kembali ke gaji awal? Apa nggak lebih baik di gaji awal aja nggak sih? Aku bilang gitu. Oke, misalnya kataku gitu, bonusannya lebih besar ataupun nanti anunya lebih besar. Tapi resiko kita dijadikan kambing hitam lebih besar juga, gitu kan? Iya benar. Iya, karena yang aku takutkan tuh, Kak, masalah kambing hitam itu tadi gitu kan. Kita nggak tahu orang yang ibaratnya jadi kita bahasanya pamanku sendiri kah ataupun siapa kah, karena memang beberapa itu yang jadi manajer itu tuh pamanku sendiri gitu loh. Dan kebetulan harus jurnal kah artikel nggak apa-apa kayak gitu, Kak. Aku jadi agak-agak kataku masalah itu tuh complicated banget dan menurutku lebih baik gak usah deh ayah, kataku gitu. Aku kayak bukan berarti aku sebagai anak tuh nggak mau ya gitu kan, ayahku anu lagi dan kayak gini, apalagi dengan kadang-kadang tuh kayak aku tuh sempat kaget gitu kan sama pengeluaran bulanan orang tua aku kayak gitu, yang kan kayak mama ayah aku tuh buka-bukaan gitu loh masalah pengeluaran bulanan, kayak nak bulan ini kita habis sekian juta, nak bulan kemarin kita habis sekian juta. Aku tuh sempat kaget dan sempat culture shock juga gitu kan, kayak mereka dengan habis yang sebanyak itu tuh gitu masih bisa menghidupi aku, adekku gitu kan. Kayak gitu, Kak. Terus ya yang aku pikirkan tuh gini kan, kayak orang tuaku aja habis sebanyak itu loh gitu loh. Lah kalau misalnya aku yang punya gaji cuma 1,5 juta gitu ataupun 2 juta, lah nanti anakku tak kasih apa gitu kan. Anakku hidupnya sejahtera enggak? Itu yang aku pikirkan sekarang, Kak, sumpah. Iya. Iya, jadi kan lebih ke arah kayak gini kan kataku. Bukan berarti aku tuh ya, Kak, ya sempat kaget juga. Ada orang yang dia ibaratnya kayak selalu bilangin misalnya, oh kalian tuh enak gitu kan, oh kalian tuh gajinya banyak, oh kalian tuh ibaratnya punya tanah sekian gini gitu. Itu misal ya, Kak, ya. Tapi pada kenyataannya lah kalau misalnya hari itu emang mama dan ayahku tuh nggak punya duit gitu ya, lah kalaunya memang mau makannya ikan asin dan juga telur ya udah makan ikan asin. Mau makan garam aku, Kak, ya, aku nih makan garam pakai garam aja pernah gitu loh, dan itu nggak sekali gitu kan. Jadi kayak kata kita, orang yang mereka terlihat banyak itu belum tentu mereka punya duit juga gitu loh. Iya benar. Kadang duit itu lewat, bener Kak, kadang duit itu lewat gitu. Terus kan kita juga nggak tahu. Sumpah, Kak. Jadi kayak itu tuh masalah cuman gara-gara masalah ekonomi aja kan tadi. Iya benar. Ini insight baru nih. Ini istilahnya nih di bidang ekonomi, pengusaha lah ya. Entrepreneur kali ya tuh bisa kita bilang gitu ya. Iya benar. Aku nggak mau ibaratnya kayak aku nggak mau anu banget gitu loh, Kak. Cuman kayak kata kita untuk ayahku yang pekerja dan mamaku yang pekerja gitu kan. Terus yang mereka berusaha untuk spend waktu ke kita, spend waktu ke orang tua mereka gitu kayak. Terus juga tiap minggu kan
aku bukan berarti kayak ngerasa dianaktirikan, enggak juga, makanya aku biasa aja. Kalaupun kata mama aku kayak dari 4 minggu tuh kayak ya, aku merasa orang tuaku tuh nggak ada istirahat di hari minggunya. Kenapa? Minggu pertama ngedatangin adekku, kan adekku kebetulan di pondok juga kak. Minggu keduanya ngedatangin adek sepupuku yang di pondok satunya. Minggu ketiganya ngedatangin aku, minggu keempatnya ngedatangin orang tua mamaku. Habis nggak minggunya? Habis. Lah duitnya kemana? Lah duitnya ke situ. Iya. Emang gini ya, ini mungkin aku tidak terlalu tahu jauh banget, tapi emang salah satu yang sekarang jadi problem jadi warga negara Indonesia, jadi WNI itu, kita tuh kayak, aku kadang kontroversialnya tuh kita kayak slavery gitu. Kita tuh kayak budak tapi legal gitu. Tahu gak sih? Kita tuh layaknya budak tapi legal, yang budak resmi gitu loh. Kita tuh kayak gitu. Kita cuman ngikutin circle doang. Udah muter terus. Ngikuti alurnya aja gitu. Karena kalau kita mau keluar dari circle itu, kita harus jadi villain juga. Kita harus jadi orang jahat juga. Which mean kayak kita harus ngejilat juga. Kita harus mau apa yang mereka perintahkan gitu. Tapi ketika kita bekerja sesuai kayak keinginan kita ingin mencoba bekerja bersih, ya endingnya akan seperti itu. Kita hanya akan mengikuti roda yang nggak akan habisnya, dan cuman kayak gitu terus sampai mati. Itu sejauh yang aku tahu ya, itu jadi orang itu kayak gitu. Sopan gitu. Kayak ya. Benar banget. Dan apalagi dan aku udah denger cerita kamu kayak gini tuh kayak goksih gitu. Gila. Kakak pasti kaget kan? Aku lebih kaget lagi pas aku tahu kayak gitu. Masa mau naik jabatan doang kayak gitu, kataku gitu. Iya benar-benar. Enggak ya. Dan untungnya lagi kak ya. Untungnya lagi malam itu ayahku ditelepon sama paman aku kan, kata paman aku, Dek ya. Kalau saran dari aku, bukannya aku nih nggak mau ya, tapi kayak kondisi mama kamu gitu, kondisi anak dan anu itu kamu lebih baik kamu nggak usah Dek gitu. Apalagi itu naiknya kamu pakai 20% kan juga lagi. Iya. Misalnya nih, kayak misalnya ayah aku dapat 20%, ibaratnya kayak gitu. Ya dapat 20%, dapat 80%-nya, tapi tetap balik ke gaji awal kan lebih baik tetap di awal aja nggak sih? Iya, tapi penuh gitu ya. Iya. Iya, itu tadi syaratnya kita harus mau nakal istilahnya, kita harus ngikut sama atasan gitu. Kalau kita mau naik jabatan ataupun apapun itu, gitu. Ini baru bahas pengusaha nih istilah kata, yang dimana tidak ada sangkut pautnya dengan masyarakat gitu. Apalagi dengan politisi dan pejabat gitu, mereka siap untuk menjilat kaki sebanyak mungkin. Apa yang mantap? Nah, jadi emang ngeri banget ya. Dunia pengusaha tidak semudah itu memang ya. Apalagi di zaman tidak semudah itu kakak, tidak semudah itu. Apalagi di Kalimantan ya, maksudnya Kalimantan tuh katanya premanismenya juga lumayan ya gitu. Jangan ditanya. Sangat. Di mana-mana duit kakak, di mana-mana duit. Bener. Jadi kayak itu tadi ya, mungkin jadi pengusaha di sana tuh kayak cuma sekedar balik modal, nutup modal, balik modal, nutup modal gitu doang ya. Iya. Dan yang paling bikin sakit itu kak ya, ini aku tuh paling kaget tuh pas tahu ternyata salah satu di antara pamanku, dan kebetulan itu paman tiriku, ibaratnya kayak gitu kan ya, sepupu tiri mama aku, itu membohongi ayah aku. Yap. Dan dunia pengusaha juga seperti itu, gila. Aku tuh paling kaget ya kak ya, dan itu totalnya tuh bukan puluhan lagi, tapi ratusan juta. Aku kaget banget waktu itu. Menjadi udah puluhan lagi, menjadi orang baik. Menjadi orang baik di Indonesia tuh kayaknya nggak bisa ya gitu. Kayak nggak bisa. Jadi orang baik malah dijahatin. Iya kak. Cuman ya habis itu kan kami tuh kayak apa ya? Aku tuh di satu sisi tuh kesel gitu ya. Di sisi lain mau gimana lagi gitu kan? Iya. Kayak berarti kayak kata ayah aku, kalau mau diikhlaskan itu jumlahnya nggak sedikit. Benar. Kalonya pun nggak diikhlaskan, kasihan matinya dia. Iya sih. Jadi kataku itu ku kembalikan lagi deh ke ayah, aku bilang gitu. Aku tuh sempat kan nggak kayak
ayah bukannya, aku tuh kan sebenarnya kayak kalau jadi ayahku nih Kak, misalnya example beli tanah gitu, dia pasti bakal bilang ke kita semua. Dan ketika dia bilang, kita tuh kayak, oh iya ayah, soalnya kan nanti ayah tuh bakal ngajakin survei gitu, kayak jalan-jalan gitu Kak, ke ngeliatin tanahnya, ih ramenya gitu. Ini emang Kayak gitu. emang definisi keluarga yang terbuka banget gitu ya, menjunjung asas keterbukaan banget gitu ya. Iya, jadi kayak, dan ayahku tuh Kak, misalnya nih, itu tanah tuh ibaratnya sudah jadi kita dikasihkan. Jadi kayak aku nih misalnya dibawa gitu kan sama keluargaku. Saat itu juga aku nginjek di tanah itu, dikasih tahu siapa yang punya tanah itu. Kayak gitu. Wah, gila sih, the real investasi ya, karena pada dasarnya emang orang tua ya investasinya anak ya. Jadi apa yang mereka punya untuk anaknya juga. Wah, keren sih, gila. Dan itu sih Kak. Jadi kayak pas aku tahu kan, loh ya kataku, bukannya ayah pernah ngajakin kita ke sini ya gitu kan. Ternyata tanah tersebut bermasalah, dan yang bikin masalahnya adalah pamanku sendiri. Ya, aku nggak tahu. Ya, emang dunia bisnis tuh saling menggigit ya. Iya. Cuman ya yang ibaratnya kayak yang kita doakan tuh ya pasti ya semoga nanti dibalikin duitnya, udah Iya, gitu aja. Benar. Dan yang jelas jangan sampai kita jadi yang Ratusan menggigit juta, ya. Rul, ratusan juta. Iya. Dirimu mending itu 100 Rul. Lah itu berapa ratus juta Rul? 200 sendiri. Iya, nggak apa-apa lah. Yang penting jangan jadi pelakunya aja, nggak apa-apa. Bener banget udah kayak gitu. Yang penting jangan jadi pelakunya aja. Jadi korban emang pahit tapi nggak apa-apa. Itu pasti ada feedbacknya kok. Entah itu kapan. Bener Kak. Iya. Ada feedbacknya. Dan kebetulan banget ya Kak ya. Kebetulan tanah di tempat lain kejual dengan harga 3 kali atau 4 kali lipat dari harga aslinya, gara-gara tanah itu mengandung batu bara. That's it. Itu dia. Ketika kita menghiraukan sebuah keburukan ya, Tuhan tahu, Allah tuh tahu. Wah, ini orang baik, gue kasih nih gitu kan, gue tambah nih gitu. Iya. Iya Kak, itu tuh Ridin nggak bener lah. Itu tuh Ridin. Itu nanti tuh Ridin lo bahasa. Sohi, itu sih kalung. Lagi tanya. Sohi. Iya Kak. Iya. Kak, kata temen aku, dia nggak jadi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Kak, biasa. Iya. Waduh, Kak, berat banget tanya ya. Dong. Kenapa? Aku cantik gak? Cantik, cakep dong. Oh, Masya Allah. Hah? Apa? Apa gerang kami ngomong benar-benar? Gak apa-apa. Tiba-tiba banget nanya gitu ya? Enggak kan, cewek itu kan dia perlu validasi kan Kak ya? Bener. Iya sih. Oh iya Kak, terus teman aku yang pakai kerudung biru hijau tadi tuh cantik gak? Iya cantik dong. Coba di sini diliatin lagi dong, kan ngelihatnya bentar doang. Diliatin lagi sini. Dia tuh kayak malu-malu kucing. Malu-malu kucing. Kasih pose terbaiknya dong. Padahal biasanya itu malu-maluin gitu. Aduh. Nggak pose dulu nih, sekelebat doang mah kagak jelas, nanti kan samar banget. Lagi cari jurnal Kak. Aduh. Lagi ngambis nih. Betul. Ngambis banget nih. Rencana 3,5 tahun atau gimana? Enggak Kak, di tempat kami nggak ada 3,5 tahun. Wajib 4. Oh wajib 4. Oh biar UKT-nya maksimal ya. Iya. Bisa banget nih. Iya. Marketing takut banget. Iya marketing. Iya. Kakak kayaknya kalau aku endorse ini bagus banget deh. Apa tuh? Enggak Kak, kami habis dapat apa namanya? Ihsan. Dia nggak tahu Ihsan. Kakak tahu Ihsan nggak? Apaan Ihsan? Bingkisan. Oh bingkisan, tahu dong. Kalau Ihsan mah temennya Upin Ipin nih. Iya. Ihsan itu bahasa Arab. Oh ya, Ihsan itu artinya bagus ya, artinya baik ya, kebaikan.
Iya. Oh. Kami mondok juga Kak dulu. Sekarang ini lagi di mana nih kalian Dia ceritanya? yang pondok Kak. Aku SMA Kak. Mana ada, kamu tuh nggak mau jujur. Iya kan pondok, emang pondok ya? Namanya bukan pondok. Pesantren. Berapa tahun emang Enggak. berapa tahun? Bentar aja. Bentar tuh berapa? Kan ada hitungannya tuh. Bentar aja Kak. Saking bentarnya tuh nggak terasa sudah selama itu. Iya, berapa? 10 tahun. Ya Allah. Tebak. Normalnya sih biasanya 6 tahunan lah. Nah iya benar. Normal Sama aku juga diriku 6 masuk tahun di pondok. pondok yang dulu. Berarti nggak ngabdi ya? Enggak, saya tidak mengabdi. Aduh, saya tidak mengabdi. Bisa. Enggak ikut programnya ya. Ya. Oh, Ini nggak sekarang wajib. enggak wajib. Enggak, kayaknya enggak ada malah deh di pesantrenku tuh enggak ada. Mengabdi enggak ada. Selagi udah Berarti nggak ada pengabdian muda gitu. Enggak ada. Ya itu tadi karena pesantrennya tuh pesantren kecil ya. Jadi tidak ada sistem-sistem yang begitu rumit. Intinya datang ke sana, aku niat ngaji. Karena dulu kan aku mulai dari lulus SD kan. Aku dari SMP sampai SMA. Jadi SMA aku selesai sekolah, ngaji gue selesai gitu. Gitu. Jadi nggak ada. Ya mah ngaji-ngaji doang yang penting. Daripada nggak ngaji kan. Oh iya benar. Gitu. Daripada nggak ngaji ya guys ya. Iya. Sholat dulu yang pertama. Iya bener sih. Tapi sholat kalau nggak ngaji kan nggak tahu bacaannya sholat gimana. Iya. Ya, itu penting. Tapi emang udah jam tidur ya di situ atau gimana? Iya udah jam tidur. Jadi apa nih? Ada lagi nih yang mau dibicarakan atau ada apa nih? Topik apa Kalau lagi? dari aku Kenapa? cukup. Oh, cukup. Atau kakaknya ada? Kalau kakaknya ada yang mau dibicarakan dengan kami ya. Iya, mungkin juga cukup juga ya. Karena tadi udah membahas pengusaha ya. Tadi bagus banget insight yang sangat bagus. Saya mendapat ilmu baru nih, gitu ya. Jadi kadang ilmu itu datang dari mana dan kapan saja ya. Contohnya di sini. Keren. Ya. Yaudah lah ya. Kenapa jadi gak ngajak ketawa? Enggak tahu aku emang orangnya random banget, gampang banget ketawa orangnya. Receh banget. Like-nya. Oke. Yaudah lah ya. Jadi terima kasih buat waktunya buat kalian. Jadi ya. Oke, terima kasih banyak juga kakak. Jazakumullah khairan. Masya Allah ya. Jadi selamat malam, selamat Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazilan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Waalaikumsalam khairan. warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.